Hello human, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabar? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian memang udah lama banget subscribe, thank you so much, I love you. Oke. Kali ini Regina bakal kasih kalian pick up file tentang ya berbau romance lah, cinta-cintaan gitu. Apakah dia akan kembali kepadamu? Oke, judulnya seperti itu. Regina siapkan 3 file. Yang pertama itu ada, ini agak miring ya, nyusun nih. Oke lah, oke. Di sini ada rose quartz, tapi dia nggak terlalu pink. Yang kedua ada garnet. Yang ketiga ada white howlite. Oke, seperti biasa pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini. Nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan ya di description box. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you. Halo, bagi kalian yang pilih file nomor 1 rose quartz. Kalau misalnya pertanyaan adalah apakah dia akan kembali kepadamu? Kalau ada rose quartz berarti orang ini masih baper sebenarnya. Masih ada perasaan sama kalian gitu tuh ya. Tuh, sorry ya kalau misalnya ada noise, emang ada musik-musik gitu tuh di luar. Di sini ada page of swords, di sini ada page of wands, page. Oke, di sini ada five of pentacles, ada four of wands, ada six of pentacles. Oke. Jadi sebenarnya gini nih, dia itu ini kan masih pada page ya, masih page. Jadi sebenarnya udah ada keinginan untuk balik nih, udah ada keinginan untuk balik gitu, karena dia perasaannya masih ada gitu tuh, karena dia ngerasanya kalau misalnya seandainya dia nggak, jadi dalam pikiran dia itu gini. Jadi segala sesuatu ibaratnya imajinasinya ataupun apa rencana-rencana masa depannya itu selalu dia ngebayanginnya kamu gitu loh. Jadi kayak yang baru ngebayangin aja nih gitu tuh, belum ada actionnya sih walaupun gitu tuh kan, tapi masih suka ngebayangin aja gitu. Kayak bisa main sama kamu, bisa kayak yang hangout bareng, atau mungkin kayak berbagi kayak oh hari ini kamu kerja gimana, atau hari ini hari kamu kayak apa kayak gitu. Terus gitu ditambah lagi dia juga nggak bisa ini loh, nggak bisa sekalipun gitu tuh ya melibatkan pikiran tentang kamu di kesehariannya. Misalnya makan, oh ngebayangin kalau bisa makan bareng sama kamu kayak apa. Terus begitu misalnya dia jalan-jalan gitu tuh, terus nah si jalan-jalannya ini kayak oh gimana kalau misalnya jalan bareng ya, misalnya kayak oh di kursi penumpang ada dia misalnya kayak gitu, atau enggak di belakang dibonceng sama dia kayak gitu, atau mungkin ya intinya bareng sama kamu lah kayak gitu. Terus ini juga yang aku lihat dia tuh kayak punya rencana-rencana gitu ya, rencana-rencana kecil-kecilan sih, maksudnya kayak gitu, belum yang kapannya actionnya dia masih belum tahu kayak gitu tuh ya. Jadi kayak rencana aja sih gitu tuh kan ya, kayak biasalah wacana gitu kan, karena dia ngerasanya kayak yang bener-bener kehilangan kamu banget sih gitu. Nggak ada kamu di hidupnya itu berasa kayak wah ada yang hilang gitu, separuh jiwaku pergi jadi gitu kan, kayak gitu, bosen gitu kan, kayak lu nggak tahu mau ngapain gitu. Bahkan ada temen yang hibur pun gitu tuh ya di sekitaran dia misalnya kayak gitu, itu nggak bisa gitu tuh, kayak ngangkat kesedihannya dia, ngangkat kehilangannya dia kayak gitu, karena segala sesuatunya tuh ada di luar dia gitu, bukan di dalam dia kayak gitu. Jadi kayak karena ngerasa nggak ada koneksi lagi, atau ngerasa nggak ada kamu di hidupnya, ya udah gitu, berasa semuanya retak gitu tuh, kayak semuanya retak aja, runtuh. Tapi ya nih di antara niat-niat kecil-kecilan yang tadi nih gitu tuh ada terselip kepikiran juga gitu, bisa married sama kamu, bisa bareng sama kamu selamanya gitu loh, karena ada four of wands di sini identik banget sama marriage, atau mungkin mau tunangan sama kamu kayak gitu. Jadi intinya punya kestabilan romansa, kestabilan segala dari keuangan, cinta, terus kesehatan dan lain-lain, itu dia pengennya sama kamu kayak gitu. Jadi dia itu bukan butuh kamu, tapi justru kayak pengen kamu tuh ada di hidupnya, bukan butuh kamu. Kalau butuh kamu, kalau misalnya dia udah nggak butuh lagi, mungkin bakal di go out, mungkin bakal dibuang gitu. Tapi kalau dia pengen kamu ada
mau dia butuh mau dia nggak butuh, kamu pengennya kamu tuh ada di hidup dia kayak gitu. Dia bakal ngasih segalanya buat kamu sih kalau misalnya seandainya dia nanti sampai balik ya, sampai dikasih balik. Cuma dia ngerasanya kayak belum ada jalan aja gitu. Bahkan tiap harinya tuh kayak dia kayak ini galau tiap harinya galau gitu karena dia udah ngerencanain banyak hal gitu. Dan ini nih menurut aku nih penyesalannya, sorry noise ya, penyesalannya luar biasa besar sih kayak gitu. Dan ini memang dianya mau ngasih apapun ke kamu kalau misalnya kamu bisa balik sama dia kayak gitu. Cuma ya belum ada aja gitu jalannya. Itu dia juga agak ada kebingungan juga sih, maksudnya banyak banget yang harus dipikirin kayaknya untuk jalan ke arah kamu. Nanti kita lihat dulu apa aja yang nahan dia sebenarnya gitu tuh. Oke, di sini ada self sabotage ya. Di sini ada pride. Oke. Aduh. Jadi orang ini agak-agak menyebalkan. Menyebalkannya gini. Dia udah tahu dia galau, dia udah tahu juga tuh kalau separuh jiwanya pergi, misalnya kayak gitu. Tapi tetap gengsinya atau harga dirinya tinggi juga gitu loh. Jadi dia nggak mau nurunin egonya gitu tuh ya ibaratnya untuk bisa gitu loh bareng sama kamu. Sebenarnya kalau dianya yang misalnya nurunin egonya terus maju ke arah kamu juga pasti kan udah ada jalannya. Jadi sebenarnya ini tuh bukan berarti Tuhan nggak kasih jalan, tapi dianya sendiri yang nggak mau jalan gitu tuh. Dan di sini ada self sabotage. Jadi dia punya kecenderungan untuk sabotase diri sendiri. Jadi dia udah banyak, karena tadi kan aku bilang dia banyak skenario di otaknya kayak gitu ya tentang kamu gini-gini. Kadang-kadang juga kalau lagi low-lownya atau lagi capek-capeknya dia pasti kayak yang mikir, aduh gimana ya kalau ditolak gitu. Aduh kemarin aja kayaknya kondisinya nggak baik pas kita pisah, terus tiba-tiba datang lagi terus takutnya ditolak, takutnya kayak reaksi kamu tuh jelek banget ke dia kayak gitu. Makanya dia nge-sabotase dirinya sendiri, padahal kan belum tentu ya kalau bisa belum dicoba kan gitu. Tapi ya orangnya kayak gitu. Selain dia tinggi nih pride-nya atau harga dirinya gitu, walaupun Santiago-nya diturunkan, ada sabotase dirinya sendiri gitu, kayak ngerasa nggak baik aja gitu, nggak ngerasa baik karena kamu tuh menurut dia yang terbaik. Jadi kayak pernah nggak sih ada kata-kata dari dia, kamu berhak atau layak, sorry ya Lois ya, layak untuk dapetin yang lebih baik dari aku? Ada nggak yang kata-kata seperti itu? Kalau misalnya nggak ada, sebenarnya ini yang pengen dia omongin gitu tuh. Tapi di satu sisi juga dia nggak mau kehilangan kamu. Jadi gimana ya? Kayak serba salah gitu loh. Dia juga gitu tuh. Dan di sini ada talking. Jadi kemungkinan kalaupun seandainya dia datang ke kamu itu nggak secara langsung ya, tapi lebih ke melalui mungkin sosmed atau melalui WhatsApp mungkin ya gitu, atau email segala macamnya, hal-hal kayak gitu tentang pakai media gitu. Untuk zodiak sendiri di sini ada Libra, Aquarius, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Ini inisialnya, ini zodiaknya. Untuk inisial kita punya J, ada F, J, F, D, N, I, Y, dan T. Oke, jadi inisialnya J, F, D, N, I, Y, T. Ini kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi ya. Oke. Coba kita ambil ya. Oke. Udah lama aku nggak pakai ini. Divine Masculine. Oke, kemungkinan dia ini adalah Divine Masculine ya kamu. Kalau kamu yang nonton ini perempuan, berarti ini Divine Masculine kamu. Sebenarnya dia counterpart kamu, cuma ya gitu. Counterpart kamu secara soulmate ya mungkin ya gitu. Hey, what is this? Divine Feminine. Oke, jadi kalian ini counterpart ya. Kalian counterpart nih. Ini udah energi kalian compatible banget. Kalian pasangan sih sebenarnya. Kenapa kalian pisah sih guys? Come to me. Oke, dia pengen kamu datang ke dia. Hey, kamu yang datang ke kita ya. Jangan kalian yang datang ke dia. Kenapa dia pengennya kamu datang ke dia? Home.
Oke, kamu dianggapnya sebagai rumah buat dia. Kapanpun dia bisa pulang ke kamu, ngerasanya kayak gitu ya. Karena memang ini ada di fem maskulin, ada di fem feminin. Jadi memang yin dan yang kalian. Jadi kayak memang udah pasangannya banget. Jadi ya mau gimana pun juga baliknya tetap ke kalian gitu loh. Sebenarnya ya gitu tuh. Dan inget dari aku, jangan, kalau misalnya kalian ngefokusin orang ini, please jangan kontak dia duluan. Walaupun dia ngarepin kamu kontak dia duluan, jangan guys, gitu. Biarin dia yang turunin egonya dan belajar jangan ngesabotase diri sendiri untuk datang ke kamu gitu. Biarin aja ya gitu. Dan ini nih kayaknya aku lihat soulmate ada di fem masculine dan di fem feminin. Kalian memang cocok banget gitu, cocok sebenarnya. Cuma ya problem aja nih gitu tuh. Oke, aku kira cukup untuk pel 1. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Amin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you. Hello, pel 2 yang pilih Garnet. Menurut aku ini 50 ya, masih ada perasaannya, ada juga yang udah hilang juga. Jadi kayak ibaratnya 50 50%. Menurut aku sih kalau dari indikatornya sendiri. Di sini kita menemukan Ten of Wands, terus ya Ace of Cups. Di sini ada The Star, ada Ten of Pentacles, ada The Strength. Oke. Jadi kayaknya gini. Apakah dia ingin kembali kepadamu? Bisa dibilang berat. Menurut dia berat banget gitu jalannya, berat banget. Walaupun dia punya cinta yang overflowing, kamu tuh merupakan harapan dia yang paling utama sebenarnya gitu. Dan kayak yang dia cari uang pun, kayak yang dia yang mencoba menstabilkan segala sisi hidupnya itu buat demi kamu kayak gitu. Tapi tetap aja berat gitu tuh. Dia butuh kekuatan lebih kalau misalnya dia emang serius untuk datang ke kamu. Jadi banyak banget gitu tuh ya, bebannya berat banget gitu loh untuk nyampe ke arah sini tuh, bebannya berat banget. Di sini sebenarnya ada strength-nya juga. Dia sebenarnya kuat. Kuat itu ngadepin itu, cuma ya berhubung kadang kan manusia itu terlalu terpaku sama 3D-nya ya, atau 3 dimensinya. Jadi 3 dimensinya berat ya udah gitu tuh, kayak yang udah nggak bisa deh gitu. Sebenarnya mah ya ini tuh udah jadi inilah, udah jadi prioritasnya sebenarnya gitu. Di hidupnya cinta itu udah prioritas. Jadi kayak bukan yang ya dia ngelevelin cinta itu di atas segalanya lah gitu, dibandingkan materi dan lain-lain. Materinya kedua, justru itu dia ngumpulin uang dan segala macamnya untuk stabilin hidupnya sendiri, itu untuk bisa nge-push yang pertama tadi gitu, tentang cintanya tadi. Karena dia kalau udah cinta overflowing, kalau udah cinta udah bucin banget kayak gitu. Cuma ya berhubung ininya berat banget juga nih jalannya, penghalangnya berat banget. Tapi aku nggak tahu nih apa penghalangnya, nanti kita lihat di oracle-nya. Dan makin hari tuh ya, kalau misalnya dia kerja atau makin hari di setiap dia tuh jalan kaki sendirian misalnya kayak gitu, banyak banget pikiran tentang kamu, dan itu tuh makin kuat gitu loh. Jadi yang harapan juga, harapan dia doa terus loh, dia doa terus untuk bisa balik, untuk bisa dikasih jalan, karena berat banget menurut dia gitu tuh. Jadi kalau misalnya kalian memang pengen sama orang ini kayak gitu ya, pengen sama orang ini harus sabar banget, karena dia juga berjuang gitu loh. Dia juga berjuang untuk napakin beban-bebannya ini nih gitu, ngeruntuhin beban-bebannya juga kayak gitu. Jadi ya sabar-sabar aja kalau emang kalian pengen nunggu orang ini kayak gitu, nggak bisa cepet. Karena ya kalau misalnya dipaksa cepet-cepet kayak gitu, nanti yang ada malah rusuh terus nggak jadi kayak gitu. Karena ya gimana, bebannya berat. Ibaratnya kamu bakal dicap sebagai orang yang kamu nggak ngerti beban dia gitu loh, nggak ngerti kalau dia tuh berusaha untuk bisa jalanin hidupnya dengan baik kayak gitu tuh, walaupun dengan beban-beban yang banyak kayak gitu. Jadi seperti itu. Di sini ada have faith, ada soulmate. Oke, kamu dan dia tuh soulmate. Dia juga tahu kalau misalnya dia tuh soulmate kamu kayak gitu. Dan have faith, jadi kamu dipaksa. Bukan diminta, tapi dipaksa loh. Dipaksa karena ini ada dua-dua.
kembar. Jadi dipaksa buat yakin, dipaksa buat memang percaya sama Tuhan kalau misalnya dia tuh bakal datang ke kamu kayak gitu. Jadi jangan sampai karena dianya nggak muncul-muncul terus kamunya rusuh kayak wah mana nih gitu, nggak datang-datang bla 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 gitu kan. Dan karena kan dia lagi ngurusin ini nih, hambatan-hambatan yang ini gitu. Kamu nggak tahu hambatan yang dia lalui itu apa. Kamu cuma ngeliatnya hambatan kamu doang, kesepian, dia aja nggak ada kayak gitu. Kamu nggak tahu apa aja yang mesti dia urus kayak gitu. Apalagi ini berkaitan juga dengan karirnya dia juga kayak gitu kan. Terus dengan ketahanan mentalnya dia juga gitu. Emang ngurusin ketahanan mental segampang itu kan? Enggak, orang banyak yang stres, orang yang banyak yang depres karena ngurusin kekuatan mental doang tuh, buat ngelatih kekuatan mental doang gitu. Jadi ya sabar-sabarin aja. Kalau kamu pengen sama orang ini ya have faith kayak gitu. I like you. Oke, jadi di sini dia suka banget nih sama kamu gitu tuh, dan pengen ngedate sama kamu sebenarnya gitu, pengen kayak godain, flirty kayak gitu tuh, pengen godain secara langsung gitu tuh, nggak cuma yang ya cuma sekitaran mungkin dari sosmed doang atau gimana, pengen kayak ya main-main lah gitu tuh, mungkin jalan-jalan sore mungkin gitu, atau mungkin liburan bareng kayak gitu. Sebenarnya kamu tuh udah masuk di harapan-harapannya dia sih gitu. Jadi have faith juga kamu kalau misalnya kamu yang nggak yakin sama orang ini, sebenarnya cinta orang ini overflowing ke kamu gitu tuh, cintanya full, nggak setengah-setengah gitu. Tadi kenapa aku bilang dari Garnet ini 50-50? Jadi sebenarnya aku bisa simpulin kenapa dia 50-50, karena bebannya berat gitu tuh, karena bebannya berat untuk sampai ke kamu. Itulah kenapa jadinya 50-50 aku bilang perasaannya gitu. Jadi yang bisa seimbang 50% bebannya, 50% cintanya gitu tuh. Gitu. Jadi ya serah kalian mau mengkonsumsikannya seperti apa orang ini. Tapi intinya kayak gitu. Ada cintanya, tapi bebannya berat juga, yang halangin dia juga, yang ngebegal dia juga banyak gitu loh. Kayak gitu. Terus untuk zodiak sendiri di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn. Nih Leo-nya kuat. Ada Leo kuat, terus ada yang jatuh nih. Ini Y, ini K, ini Ki, ini N, ini Y, ini X, ini W. Oke. Ini inisialnya kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Kita lihat indikator lain, siapa tahu kita menemukan sesuatu. Karena aku udah lama banget nggak pakai ini. 2. Throat chakra. Oke, dia ada problem di sana. Maksudnya ada problem untuk mengutarakan perasaannya. Jadi mungkin sering bikin kamu salah paham kayak gitu. Karena memang throat chakranya juga keblok sih. Jadinya nggak bisa ngutarain gitu. Bisnis, oke, dia ngurusin bisnisnya bikin berat ya. Jadi nggak semua bisnis tuh ringan menurut orang-orang gitu kan. Dan memang menurut dia nih bisnisnya nih berat. Tadi kan aku bilang karir atau bisnis kayak gitu yang bikin beratnya di situ sih. Jadi kayak yang antara kamu atau bisnis gitu, antara kamu atau karir gitu sih pertimbangannya kayak gitu. Sedangkan kan namanya laki-laki kalau misalnya karir itu ya lumayan ya gitu, maksudnya lumayan prioritas juga gitu, apalagi kan nanti ngasih makan anak orang misalnya gitu kan. Kalau misalnya perempuan juga berarti perempuan ini karir oriented gitu kan, mungkin dituntut sama keluarganya untuk punya karir yang bagus dan lain-lain gitu, jadi cintanya juga agak dikesampingkan misalnya kayak gitu. Oke, aku kira cukup untuk PL2. Semoga menghibur. Kalau misalkan kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye. Hello, baik kalian pilih White Howlite. Ini yang terakhir.
Kalau ditanya dia bakal balik atau enggak, kita lihat saja, karena white highlight itu identik sama healing. Jadi mungkin dia ada lagi healing, lagi istirahat gitu, karena jiwanya mungkin sedang lelah tentang cinta-cintaan, we don't know. Tapi oke, di sini ada Four of Cups, ada Three of Cups, ada Three of Wands, ada Six of Swords, ada Page of Cups. Oke, jadi apakah dia akan kembali? Sebenarnya dia nunggu kamu loh, memantau kamu juga, tapi lebih ke nunggu sih, nunggu kamu untuk datang ke hidupnya. Dan dia tuh nolak banyak orang loh. Dia nolak banyak orang, dia kayak yang gak mau gitu, dia cuma maunya kamu gitu. Orang datang ke dia, misalnya ada keluarga yang nyuguhin ke dia, nih teman-teman terutama ya kalau lagi ngumpul-ngumpul gitu kan, nih ada cewek nih, atau nih ada cowok nih guys gitu, gini. Tapi dia oh no gitu, gue lagi nunggu orang gitu. Dan kalau dikasih, ibaratnya kalau dikasih pilihan ya gitu, kalau dikasih pilihan, memang dikasih jalan gitu kan, dia pengennya maunya maju ke kamu kayak gitu. Bahkan di sini dia udah ngerencanain untuk datang ke kamu, bahkan saking pengennya sering banget ke bawah mimpi. Jadi kamu tuh masih sering banget masuk ke dalam mimpinya. Dia tuh mau nyuguhin cintanya ke kamu, terus sengaja gitu nolak yang lain gitu. Banyak banget padahal yang ngincer dia nih, banyak banget. Terutama nih teman-temannya sering banget jodoh-jodohin nih. Teman-temannya sering banget nih jodoh-jodohin dia sama siapa, atau mungkin keluarganya sama siapa gitu, misalnya kayak gitu. Sering banget jodoh-jodohin kayak gitu, tapi dia cuek gitu loh, cuek, nggak mau lihat kayak gitu, karena ya fokusnya juga bukan di sana kayak gitu. Dan dia percaya kalau misalnya nanti Tuhan tuh bakal kasih jalan ke dia, karena dia sering banget dapat mimpi gitu, dapat mimpi kalau misal kamu tuh bakal datang ke dia, sering banget dapat tanda juga gitu. Jadi dia tuh agak gak bisa move onnya tuh dari situ gitu, sering banget. Makanya dia kayak sering mungkin nungguin kamu gitu, kayak berdoa suatu saat nanti datang kayak gitu sih. Terus dia juga emang udah rencana, aku lihatnya ini orang lagi nggak satu ini ya, nggak satu tempat sama kamu. Jadi harus ada perpindahan dulu, mungkin kayak kamu di kota mana, dia di kota mana kayak gitu ya. Jadi ada pergerakan dulu gitu loh. Jadi dia tuh ada rencana untuk nyamperin kamu gitu, udah ada rencana kayak gitu. Jadi dia kalau misalnya, kalaupun seandainya datang ke kamu, dia bakal datang ke kamu langsung, bukan via sosmed gitu kan. Tadi kayaknya kalau di file 1 tadi kayaknya via sosmed, tapi kalau di file 3 ini dia nggak via sosmed gitu. Jadi langsung nyamperin ke kamu gitu, twing, tiba-tiba ada gitu. Misalnya kayak gitu. Ya ini karena memang menurut dia mungkin dia tipikal orang yang ini deh, dia tipikal orang yang senangnya tuh ngomong langsung gitu loh, tipikal yang senang ngomong langsung dibandingkan via chat, karena menurut dia tidak gentleman mungkin gitu kan, atau nggak asik aja mungkin kayak gitu ya, mau perempuan mau laki-laki, intinya kayak gitu. Dan dia serius sih, maksudnya seriusnya ya cintanya buat kamu doang gitu tuh, karena di sini di Four of Cups itu udah kayak wah banyak banget gitu tuh yang datang ke dia, tapi dianya kayak enggak gitu, enggak, lagi nunggu jalan. Soalnya dia yakin banget sama mimpinya sih, mungkin dia dimimpin sesuatu gitu kan, terus yakin mau jalan ke kamu nih kayak gitu. Jadi siap-siap aja ya kalau misalnya emang kalian pengen orang ini balik ke kalian gitu tuh, congratulations lah berarti ya, karena dia udah ada niatan untuk datang ke kamu loh. Mungkin aja lagi ngumpulin uang buat ongkos atau gimana kayak gitu. Jadi memang udah ada niatan untuk datang ke kamu langsung. Di sini ada wild, di sini ada unleash your creativity. Dia ngerasa sama kamu tuh dia bisa mengembangkan kreativitas dia. Bahkan mungkin dia punya banyak ide, mungkin dia ada di kerjaan yang memang khusus ada kreativitas di dalam sana kayak gitu. Jadi mungkin aja desain gitu kan, desain kan butuh kreativitas, atau konten kreator, atau mungkin ya hal-hal yang berbau kreativitas lah di perusahaannya. Dan ketika nggak ada kamu tuh malah kayak yang nggak ada inspirasi atau gimana kayak gitu, karena menurut dia kamu tuh ngasih warna, kamu tuh ngasih inspirasi ke dia. Jadi ketika nggak ada kamu tuh malah kreativitasnya jadi nurun gitu, jadi kayak lebih tertutup atau lebih galau atau lebih susah diajak
diajak kerjasama mungkin sama teman-temannya atau sama teman kantornya kayak gitu. Jadi produktivitas dia sama kreativitas dia turun tuh semenjak gak ada kamu. Dan apa ya, dia tuh jadi lebih mungkin ya lebih kayak terlalu berantakan ya, terlalu berantakan loh nggak ada kamu ini gitu. Jadi yang tadinya tuh teratur mungkin jadi berantakan, jadi kayak yang mungkin aja gitu tuh, jadi yang tadinya baik-baik aja terus jadi tiba-tiba kayak jadi nakal, mungkin ada yang kayak gitu. Terus atau enggak yang ada yang nggak ada kamu tuh malah jadinya depresi sering-sering kayak gitu ya, kayak gitu deh. Makanya dia yakin banget nih sama kamu gitu tuh, kamu tuh penyembuhnya. Dia cocok banget sama White Howlite, itu healing kan. Jadi penyembuhnya dia, obatnya dia kayak gitu seolah-olah gitu tuh. Dan di sini ada lightning sudden change, shocking news, we surprise. Jadi emang dia orangnya nanti datangnya tiba-tiba loh orang ini. Kalau misalnya seandainya kamu pengen orang ini datang atau pengen tanya orang ini datang bakal kembali nggak sih? Iya, bakal kembali. Tapi tiba-tiba muncul twin gitu. Hai gitu kan. Jadi siap-siap aja gitu. Kamu nggak bakal bisa ngeprediksiin dia apa. Karena menurut aku karena dia tipikal yang otaknya sulit dibaca ya, pergerakannya sulit dibaca. Jadi ya tiba-tiba aja nanti muncul gitu kan. Sepertinya kalau misalnya ada noise tiba-tiba muncul dan kamu bakal shock banget. Mungkin aja dia datang itu benar-benar mungkin bawa cincin, atau mungkin datang tuh dengan nikah sama aku yuk, atau jadi pacar aku gue, atau gimana, atau aku tuh suka sama kamu. Jadi yang tadinya tuh diem-diem aja nih kan, sama teman-temannya diem nih, sama teman-temannya kayak yang nggak ada gaya hidupnya lah gitu. Tapi terus begitu datang ke kamu twing gitu, langsung jadi ngomongin sesuatu yang memang udah tertahan sama dia mungkin bertahun-tahun atau berbulan-bulan mungkin kayak gitu, yang nggak pernah diomongin ke kamu kayak gitu, diomongin nanti tiba-tiba gitu. Jadi kaget gitu, shock gitu, mengkaget. Ini inisialnya ya, ada G, ada U, ada M, ada J, ada D, ada W, ada Z, ada D. Oke, G, U, M, J, D, Z, W. Ini inisialnya, kalau misalnya nggak ada mungkin di zodiak, kayak zodiaknya itu Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Aquarius, Gemini. Oke, itu inisialnya sama zodiaknya. Kita lihat indikator apa lagi yang kita dapat dari sini. Ini orang-orang yang suka banget ngasih surprise kayaknya. Apa dulu kalian waktu sama dia sering banget dikasih kado gitu tiba-tiba, atau tiba-tiba yang tadinya nggak ada kabar tiba-tiba jemput gitu nggak sih? Di sini ada fleksibel, oke. Kamu diminta fleksibel. Dan dia orangnya juga emang fleksibel, jadi kayak yang dia bisa menyesuaikan situasi dan dia bisa baca situasi dengan baik. Jadi kalau misalnya dia datang dengan tiba-tiba, ya itu berarti sudah dengan pemikiran yang ibaratnya plan A plan B nya itu udah ada gitu. Terus change, oke, perubahan, nanti datangnya dia itu udah berubah banget lah. Kamu mungkin aja yang tadinya mikir, oh aku nggak suka dia karena dia tuh begini, tapi begitu datang ke kamu berubah, dia udah nggak gitu lagi gitu. Terus exhausted, oke, dia ngerasa capek sendirian, dia ngerasa capek terlalu terbebani dengan pikiran tentang kamu kayak gitu, sedangkan kamunya nggak ada gitu. Jadi udah capek banget lah sama hidup ini, maksudnya kayak gitu. Jadi udah capek banget lah gitu, nunggu lama-lama misalnya kayak gitu. Dia kayak gitu sih. Oke, udah cukup untuk PL 3, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Ami di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you.